wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat ikshif annal hujuba an wujuhi hadil ma'ani hatta nadhari ala khafiyati hadil muskilat wa akhfadna minal khata'i wa dholami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal faqihu mongko utawi wong kang ngalim fikih wa ya faqih iku al alimu wong kang ngalim biqanuni siasati kelawan undang-undange siasah. Kronologine Imam Ghazali menyebutkan bahwa fuqaha itu sebagai ulama dunia. Kalau Anda bertanya, kata Imam Ghazali, fa in qulta lima al-haqqal fiqha bi ilmi dunya wa al-haqqal fuqaha bi ulama dunya. Kenapa Anda kategorikan fikih sebagai ilmu dunia dan fuqaha kau kategorikan, kau kumpulkan, kau golongkan sebagai ulama dunia? Jawabannya, fa'lam anna Allah azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam minat turab wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tin wa mimma indafiq. Perlu diketahui bahwa anak Adam itu dikeluarkan pertama kali dari Nabi Adam pertama kali dibuat dari debu, angin, air, api, 4 sifat. Debu, tanah, sifatnya selalu merendah. Angin, gampang mengkabarkan sesuatu. Tukang ngocor angin. Ada orang goreng gereh diberitakan, orang nyembelih goreng ayam diberitakan, ada batang diberitakan. Itu angin. Makanya orang yang sering membawa berita termasuk wartawan itu dulu terlalu banyak anginnya. Ramuani kakian angin. Terus ada kalanya air, api ini menghanyutkan, pendiam. Tapi begitu masuk sulit untuk diselamatkan. Itu orang-orang yang biasanya tidak, ya pendiam tapi begitu marah, wangil warasi. Nah, ini kakian banyu kelemesem kadung marah plek wis dirayi bagaimana ora kena. Api, oleh api enggak, api itu gampang marah tapi gampang kadang redam. Api itu kan gampang meledak tapi begitu kena air sedikit udah hilang, sudah padam. Orang yang terlalu banyak marah tapi begitu marah ya sudah biasa lagi. Setelahnya marah itu berarti terlalu banyak api dulu itu. Lalu zuriyahnya dibuat dari saripati tanah. Jadi itu ya seperti kemarin saya katakan dibuat dari kangkung, dibuat dari terong, dibuat dari lompong, yang semuanya itu sari-sari dari tanah. Yang kemudian dari tanah, sari-sari tanah itu menjadi ma'in dafiq, khuliqa min ma'in dafiq, air yang memancar, air mancur.
Tapi bukan mancur David niku. Curut-curut. Beda kalau mancur lah seluruh ngoten ta. Curut-curut niku apa bahasa Indonesia nih? Ya mancar pian. Bukan mancur. Lah muncrat. Muncrat. Lalu dikeluarkan dari aslab yaitu tulang rusuk menuju rahim. Dari rahim dikeluarkan wa minha ilal dunya. Dari dunya ilal qabri. Dari qabri ilal ardi. Ardi niku padang mahsyar. Hari diperlihatkan perbuatan kita baik atau jelek, dan goyahnya terakhir jannah atau nar. Dunia dijadikan oleh Allah sebagai perbekalan sarana untuk menuju akhirat agar supaya digunakan untuk bekal pada akhirat dengan baik. Andai kata manusia keseluruhannya menggunakan bekal dunia untuk menuju ke akhirat ini dengan sesuai haknya, dengan adil, i'ta'u kulli haqqin haqqah, enggak rakus, enggak zalim, enggak nakal, enggak korup. Langkotat al-khusumah, tidak perlu ada gegeran. Tidak perlu ada pengadilan. Tapi wa ta'aturat al-fuqaha, sehingga tidak perlu para fakih-fakih yang membuat undang-undang sudah bagus semua loh, cocok semua dengan syariat. Buat apa undang-undang fikih dan kayak gunane bisa. Nah, akhirnya pondok barang yo mati. Pengajian mati ngomong sapi kabeh kok. Namun karena mereka niku menggunakannya dengan sesuai keinginan syahwatnya, al halal ben wal haram ben, pokok sing penting keinginannya tercapai, sehingga terjadilah husumah, terjadilah persengketaan karena akan mengambil haknya orang lain, atau barang satu direbut dua orang atau lebih. Bagaimana tidak yang satu mengatakan sampai mati pun akan kuperjuangkan, dia pun juga demikian sampai mati pun akan kuperjuangkan, padahal barangnya satu, barangnya sama. Akhirnya geger. Dengan geger akhirnya famasat al-hajatu ila sultanin, perlu ada pemerintahan ya susuhum yang mengatur. Berarti siasah itu maknanya ngatur. Secara umum siasah itu mengatur apa saja, mengatur binatang agar untuk digiring pada tempat pengembalaan, mengatur binatang digiring pada dimasukkan dalam kandang, mengatur anak supaya benih, ini semuanya siasah. Mengatur masyarakat biar menjadi rukun, bisa menjadi teratur menuju jalan yang selamat dunia akhirat, itu juga siasah. Namun siasah itu nanti ada dua, ada siasah adilah, ada siasah zalimah. Siasah yang berkomitmen dengan syariat itu siasah yang adilah, siasah yang hanya sesuai dengan akal, tidak memperhatikan halal dan haramnya, tidak memperhatikan petunjuk dari syariat, ini namanya siasah yang zalimah. Nah, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa
siasat di Indonesia, demokrasi ini zalimah. Nah, tunggu, kalau semacam itu nanti perlu dikaji lagi. Nah, siasat yang syariah ini tugasnya faqih, membuat undang-undang, dulunya mengetahui undang-undang, merumuskan undang-undang agar siasat ini cocok dengan syariat. Ini tugasnya faqih. Lalu karena syariat itu sistemnya, sifatnya ada yang qat'i, ada yang dzanni, ada yang absolut, ada yang perlu diinterpretasi. Karena syariat itu al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitab was sunnah nasson was timbaton, yaitu hukum-hukumnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dipahami ulama dari Quran dan hadis, baik secara tekstual atau kontekstual. Sehingga Imam Ghazali menyebutkan kemarin fikih adalah furu', ilmu furu'. Furu' adalah ma dalla alai ma yufhamu minal usul la bimujabi al-fadin bal bimujabi ma'anin tunabbiha al-ukul fatasha al-makna. Yang disebut dengan fikih atau ilmu furu' yaitu ilmu yang ditunjukkan oleh dasar-dasar syariat, Quran, hadis, lalu meninggalkan ijma', asar sahabat, melalui metodologi kias sesuai dengan petunjuk akal, sesuai dengan ilat yang ditunjukkan oleh akal, bukan harus sesuai dengan petunjuk lafadznya. Enggak harus cocok dengan lafadznya, tapi cocok dengan esensinya. Contoh, kalau di dalam sholat Allah Ta'ala melarang wala taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Arti letterleknya, jangan kau sholat ketika dalam keadaan mabuk. Silakan sholat ketika sudah sadar apa yang Anda katakan. Ini mabuk dari khamr. Namun yang ditunjukkan di sini bukan mabuknya, tapi sholat yang tidak sadar apa yang telah dilakukan, sebab pikirannya gak konsentrasi. Sehingga larangan untuk sholat tanpa sadar, tanpa mengenal, tanpa memahami apa yang dikatakan. Maca Fatihah tapi pikirannya ke sawah, baca surat tapi akal dan pikirannya malah justru ke pasar dan lain sebagainya. Ini dilarang, dikembangkan yang semacam itu. Berarti aslinya mabuk dari khamr, tapi tidak hanya mabuk dari khamr, mabuk dunia, mabuk jabatan, mabuk cinta, mabuk wis, yang sehingga mengakibatkan dia tidak sadar apa yang ia katakan, atau bisa dikatakan sholat refleks. Wae ruku wae sujud ora harus belas. Ini dinamakan furu'. Nah, sedangkan apa yang ditunjukkan oleh akal-akal manusia di dalam memahami sesuatu tentu tingkatannya nggak sama. Ada yang cerdas, ada yang tidak, ada yang diberi petunjuk, ada yang tidak. Yang sudah barang tentu hasilnya tidak sama. Kalau itu urusan pribadi, no problem. Tapi kalau sudah urusan
interaktif urusan sosial ketika tidak sama, bagaimana biar bisa menengah-nengahi. Ini tugas fakih. Maka di sini dikatakan fal fakih wa al alim bi qanuni siyasah wa tariqit tawassul, lan ngerti tentang jalani nengah-nengahi adil tawasud bainal khalqi ing dalem antarane makhluk idza tanaza'u ing dalem arikalane geger to rebutan sapa khalqi oleh rebutan bi hukmi syahwat kelawan hukum syahwat. Berarti fakana mongko ana sapa al faqih iku muallimu sultan, gurune raja. Wa mursidulan kang nuduhaken sultan, nuduhaken ila tariqi siyasatil khalqi, maring carane ngatur makhluk wa dhabtihim lan melanggeri makhluk. Kenapa? Liyantazima supaya dadi teratur bistiqomatim kelawan komitmene, kelawan istiqomai khalqi, komitmene makhluk apa sing dadi intizam umuruhum perkarane makhluk fid dunya ing dalam dunya. Wis niki tugase fikih untuk merumuskan perbedaan di antara satu manusia dengan yang lain agar supaya sama. Nah, di sini perbedaan ini pasti ada. Kalau urusan pribadi sudah jelas di dalam perbedaan harus musamahah, harus tasamuh, harus toleransi. Perbedaan di dalam sesama mazhab, sesama Islam itu ditoleransi. Silahkan Imam Syafi'i mengatakan wudu menggunakan niat, bagi Hanafi tidak ada niat, no problem kalau pribadi. Tapi ketika nanti yang hubungan interaktif, sementara di situ fikihnya berbeda, ini bagaimana? Contoh, kisos. Kalau ada wanita, ada seorang laki-laki, ya ada orang mukmin membunuh kepada orang kafir. Ini menurut Imam Syafi'i tidak boleh dikisos. Tapi kalau orang Islam membunuh kepada, ya orang non Islam membunuh kepada orang Islam harus dikisos. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menerjemahkan di dalam dawe Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiko la yastawun. Ini umum, baik urusan dunia dan akhirat tidak disejajarkan antara muslim dengan non Islam. Nah, ketika di sini akan dirumuskan oleh pemerintahan fakih yang memberi petunjuk kepada sultan, di mana masyarakatnya ada Islam, ada non-Islam, ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, mana yang digunakan? Ini tugasnya fakih di dalam undang-undang. Yang nanti ketika di situ dipilih yang mukhtar, dipilih yang kondisional, yang sehingga dijadikan sebagai fikih peradaban, fikih yang berlaku di masyarakat, fikih yang cocok dengan keadaan. Ketika sudah dipilih dijadikan undang-undang, maka nanti ketika diputuskan oleh hakim berdasarkan undang-undang akan bisa menghilangkan ego antar satu dengan yang lain, yang sehingga disebut hukmul hakim yang faul khilaf. Iki lek padha islami gur beda. Nah, dalam masalah pernikahan Hanafi mempersilahkan tanpa wali.
Imam Malik mempersilahkan tanpa saksi. Dawud Dhahiri mempersilahkan tanpa wali, tanpa saksi. Hanafi mempersilahkan dengan wali. Aku harus wali. Aku Syafi'i harus wali saksi. Lalu apakah di sini boleh untuk mengamalkan sendiri-sendiri? Nah, karena ini hubungan sosial. Sebenarnya kalau tidak ada permasalahan bentrok, no problem. Nah, gak masalah lek urusan umpama gak bentrok. Warisan cara Imam Syafi'i, ibnu ibnin iku mahjub dengan ibnin. Berarti ana wong lanang, ana wong duwe anak loro. Zaid karo Umar. Zaid punya anak. Sing duwe anak memang duwe anak Zaid dengan Umar. Yo Zaid ya punya anak, Umar punya anak. Lalu Zaid ini mati dhisik. Mbah niku kecelakaan apa mati dhisik. Duwe anak cilik-cilik. Yatim. Lalu A mati. Meniki menurut Imam Syafi'i gak oleh warisan anake Zaid karena statusnya ibnu ibnin. Nah, tapi cara Hanafi dapat, yaitu wasiat wajibah, tidak lebih dari sepertiga, tidak melebihi dari bagian bapaknya. Bahwa wasiat yang diwajibkan di sana yang dinasakh oleh bab waris itu hanya yang mendapat warisan, yang tidak mendapat warisan tetap berlaku. Kalau hal ini pas jeger sing siji nggunakno Syafi'i, sing nggunakno Hanafi, bagaimana? Kalau di situ tidak sampai ke pengadilan, urusan dhewe-dhewe sak merek Syafi'i sekali-kali gak apa-apa. Hanafi tok wis ora apa-apa. Tapi kalau geger ini pemerintah harus merumuskan. Dalam merumusnya ini kita gimana? Dilematis. Kalau nanti mengikuti Syafi'i katanya Hanafi gak cocok dengan syariat. Itu zalim. Masa anak yang sudah ditinggal orang tuanya sudah anak yatim gak dapat gitu. Nanti dirumuskan cara Hanafi, Syafi'i bengok-bengok. Gak sah, tetap mahjub karena urutannya ibnu ibnin itu setelahnya ibnin. Asoba itu dihajib dengan yang urusan aku yang menjadi tawasud, yang menjadi sarana. Wah ini bagaimana yang semacam ini geger lah, ini tugasnya fakih bagaimana cukup di tengah-tengah. Ini juga di tengah-tengah meraiso. Berarti harus milih yang ya pokoknya ono cantolani yang sesuai dengan kondisional. Inilah sampai kapanpun negara tidak akan dikatakan cocok dengan syariat karena yang memandang itu gak cocok dengan pemahaman atau gak cocok dengan rumusannya yang melihat. Makanya kita harus melihat bersama-sama. Seperti halnya zina, harus dikhat enggak? Jelas azani wa zaniyatu fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sehingga kalau tidak dihukumi dengan zina harus dikhat. Yang satu enggak. Ketika sahabat Ma'is akan dikhat, kesakitan lari. Setelah melarikan diri dikejar oleh Al-Quju. Terus akhirnya sampai diteruskan khatnya sampai mati. Dilaporkan kepada Rasulullah mengatakan hala tarokaha. Kenapa tidak dibiarkan saja? Hala tarokahu la'allahu yatub. Barangkali tobat. Yang berarti zina itu yang terpenting wis tobat wis ora oleh dikhat. Nah ini menak sing niki. Nah iki lek wong sing gak cepet wis menjadi tobat berarti terus sing penting tobat.
Lalu nggak perlu diranjap, nggak perlu diapa. Kenapa? Karena iki hakullah, kita nggak usah memperberat hakullah. Sebab di dalam hakullah itu orang disunatkan tidak mengaku salah. Mulane gak disunatno gak ikrar. Lek ikrar disunatno mencabut kembali. Nyabut ikrar itu kan goroh. Goroh itu tidak boleh. Perkara yang nggak boleh ketika boleh itu sangat bagus dilaksanakan. Malah ini saya ngarani wajib. Loh, maka dalam hal ini biar tidak ada ikrar, nah, maka tidak dilaksanakan had. Lah sing gondeli niku mau wis tetep kudu had. Jarine gak cocok karo syariat. Loh, ini gak bisa dikompromikan. Belum lagi yang hubungannya dengan non-Islam. Di mana hukum yang hubungannya dengan non-Islam itu pun harus musamahah, harus toleransi. Dalam zaman Sayyidina Umar ada orang Majusi kawin dengan mahramnya. Dibiarkan. Kenapa? Karena memang agamanya dia diperbolehkan. Rasulullah melarang orang membunuh orang-orang yang sahibul soima'ah, orang yang ada di gereja dan lainnya. Kenapa? Memang mereka diperbolehkan selama tidak merangi kepada kita, ditoleransi. Orang kafir kawin sebuah carane bagaimana? Itu dilegalkan oleh Islam. Padahal cara Islam betul, saksinya adil dan lain sebagainya. Lho wong kafir adil piye? Boleh wong kafir niku enggak salah. Mulane sampai royalan kawin 10, cara Islam kan enggak boleh tuh ya. Punya istri 10 terus masuk Islam. Oleh Rasulullah tidak dibiarkan, tidak dibatalkan. Tapi malah beliau dawuh amsik arba'an wa farid sa'irul nasi sakan 4. Terserah nomor piro sak karepmu. Berarti apa yang dilakukan mereka ditoleransi. Kemudian yang cocok dengan tadayun seperti wong tadayun subur khamri. Nek Bali niku biasa nek pas hari raya nyepi niku ngombe khamr. Itu diperbolehkan, ditoleransi. Enggak boleh kita nahi mungkar. Lah, warisan juga enggak sama menurut aturan mereka dan aturan Islam. Nah ini bagaimana agar supaya hukum ini bisa di tengah-tengah antara mereka. Duh, orang gampang nih. Maka diatur di Indonesia agar sing agama cocok dengan agama, terus ada yang secara umum. Akhirnya ada pengadilan agama. Ini sing urusane hubungane Islam. Terus ada kalanya adat. Dalam pernikahan disebut dengan catatan sipil untuk orang-orang yang tidak Islam. Nah, kemudian ada lagi itu nanti Al-Muqaddim jadi yang hubungan kawin antar sesama Kristen, sesama Yahudi, itu silakan di dalam catatan sipil. Yang sesama Islam dengan cara tadi diambil tengah-tengah, ya disesuaikan dengan Islam, pengadilan agama. Warisan juga demikian. Yang Islam ya harus dihormati, berarti harus sesuai dengan pengadilan agama di Islam. Makanya ketika panjenengan geger di dalam masalah urusan warisan, lek kepingin cocok karo Islam nang pengadilan agama. Terus ada pengadilan adat. Mengakomodir dari orang-orang yang tidak beragama yang memang menurut adatnya mereka seperti itu. Karena nanti kalau disuruh kepada Islam jelas gak mau. Islam disuruh jadi tidak bisa.
Loh, makanya ada pengadilan macam-macam. Terus ada pengadilan yang nanti berdasarkan dengan apa itu namanya, persamaan hak. Nah, persamaan hak antara satu dengan yang lain. Di dalam persamaan hak tentunya di dalam persamaan hak ini kisah nasional, pengadilan negeri kembalinya pada mabadiul khamsah Pancasila. Nah, lah sing koyo ngeten iki untuk mengakomodir kerukunan semua. Dan Anda diperbolehkan untuk memilih di dalam pengadilan. Melok PN apa PA. Wis aku wong agama tak melok PA, silahkan. Dan masing-masing pengadilan ini punya kekuatan. Kalau sudah diputuskan dalam PA, PN tidak bisa untuk merubah. Diputuskan PN, PA nggak bisa ngerubah. Lho niki lho, angele kita menerjemahkan hukum yang notabene kita kaji di dalam daulah Islamiyah, tapi di bawah dalam daulah watoniyah. Dalam daulah watoniyah ini kekuasaan tidak kepada agama, tidak kepada adat, tapi kepada penduduk. Jadi kekuasaan tertinggi adalah rakyat, yang semuanya harus diakomodir rakyat. Itu tugasnya fakih. Nah, makanya orang itu tidak bisa dikatakan fakih sebelum bisa mengetahui bahwa Quran itu ada beberapa wajah, ada beberapa jalur-jalur penafsiran. Dan kemarin sudah kita ketahui bahwa Imam Syafi'i mengatakan Kilali Syafi'i mata yakunul faqih. Kapan orang itu dikatakan mata yakunul rajul faqihan? Kapan orang itu dikatakan faqih? Dikatakan aliman. Jawabnya la yakunu aliman hatta tahaqqaqa bi ilmin alimahu summa ta'arrada summa ta'arrada wa ta'arrada li sairil ulum. Orang itu tidak dikatakan alim sebelum tahqiq di dalam satu masalah, paham dalam satu masalah, kemudian dipertimbangkan dengan beberapa pengetahuan yang lain, dibandingkan yang sehingga mana kekurangannya, itu baru terus dirumuskan. Ini loh disebut dengan alim. Rancaunya di Indonesia dianggap fikih niku harus kudu cocok karo daulah Islamiyah, sehingga fikih kabeh niki tatanannya tatanan daulah Islamiyah, sehingga perlu dibawa ke daulah watoniyah. Ini banyak yang masih belum siap karena SDM-nya. Disinilah sekarang PBNU untuk memproklamirkan Islam peradaban, Islam hadharah, Islam yang cocok dengan kondisi Islam dunia, itu fikih dunia. Nah ini ya caranya ya tetap sama dengan fikih klasik, tapi tidak tekstual. Ini yang masalah. Nah, ya qalilul ilmi kasirul ingkar. Kasirul ilmi qalilul ingkar. Sehingga kapan pun hukum di Indonesia nggak akan pernah dikatakan benar selama orang itu tidak tafakhur fil ilmi. Pengetahuannya hanya satu model. Gini kemang, jangankan multi agama yang sudah padang jelas berbeda, multi mazhab menurut wis nggak siap. Dilegalkan
soto dok menuai, wah itu kafir gak santri. Nah, padahal kalau kita tahu dok niku asu. Padahal kalau kita tahu kembalinya asu niku cara Imam Malik ya ora najis, dibeleh ya ora haram, makruh. Tapi di daerah kita sing mayoritas Syafi'i mesti muring-muring itu negara kafir, negara zalim dan senyala ini. Masya Allah, ini problem karena memang belum pernah zaman Kanjeng Nabi konsep negara bangsa, padahal sekarang seluruh dunia tidak ada negara yang daulah Islamiyah sing enek daulah watoniyah. Nah, berarti fikih peradaban ini sudah urgent, sudah mendesak, harus kita pahami dan harus kita ketahui biar nggak selalu menyalahkan negara yang nyarahkan undang-undang. Lulah banyak kasus itu bukan undang-undang ini, wongi dan wongi perlu dianpan jenengan. Mosok hakimnya hakim yo jual beli hukum. Wis. Ya wis niku yo. Lha iku mosok kita nyalahkan negara ini kan yo ora kok. Nah, wis niki tugasé fakih. Mulane diarani fakih wal alim bi qanuni siyasah wa tariqi tawassut niki sing angel. Yang paham dengan yang alim dengan undang-undang yang merumuskan cara kita bertawassut, cara kita mengambil jalan tengah di antara makhluk yang multi pemahaman tersebut. Piye carane? Mulane di dalam Pancasila sana aku dirumuskan dengan PBNU Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 45 PBNU. Nah, PBNU ini Undang-Undang Pancasila Undang-Undang 45 ini mengakomodir dalam hal-hal yang sudah disepakati saja oleh agama. Yang dilarang, yang dianu itu yang disepakati oleh semua agama. Nggak bisa kita melarang mereka dalam hal sing menurut mereka diperbolehkan. Nah, yang disepakati oleh agama opo? Yaitu menjaga 5 hal. Hifdzuddin, menjaga agama. Ini wangel. Jaga agama itu apa agama Islam apa semua agama? Ya ini. Lha jaga semuanya agama tidak, apakah tidak termasuk i'anah alal maksiyah? Kita melindungi agama berarti jangan agama Kristen pun juga jangan dibuyarkan, jangan disakiti. Makanya malah enek jaga gereja barang. Sehingga Papua ini menjaga melindungi maksiat, mana ala maksiatin karena syarikan lalu. Mulane hifdzuddin jaga agama. Iki agama piye ngene. Enggak ada di dalam negara niku lagi melindungi agama Islam, tapi melindungi semua agama. Hanya dari semua agama niki agama sing diakomodir oleh pemerintah. Ini pun ruwet. Dulu 5 ditambah dengan Gus Dur 1 wong 7 6. Lalu geger lagi sekarang ada agama Ahmadiyah. Karena itu itikad dan keyakinan masyarakat kita, penduduk kita. Kalau di situ dikatakan masuk dalam sekte Islam, jelas orang Islam dah mengakui. Lalu bagaimana? Biar dilindungi jemaah dikai agama Ahmadiyah. Iku lho raine di Quran di raine agama Ahmadiyah. Ini gitu caranya. Terus ada agama kepercayaan.
Darmo Gandul. Iki enek di Indonesia sebelum Islam. Masuk di Indonesia sudah ada. Kalau kita larang, ini akidah mereka, keyakinan mereka. Memang menurut mereka itu benar. Nek biyen diarani Islam kebatinan. Jadi ku dimasuk Islam kebatinan cara berapa atau dimasukkan dalam Islam. Wong Islam gak gelem. Jelas itu mukhalifun lima ajma alaihi makluman bidin darullah. Lah Islam gak ngakoni, lalu bagaimana? Maksudnya kita kompes, maksudnya kita larang. Akhirnya ayo malah dilegalkan oleh Mahkamah Agung enek agama kepercayaan. Lho niki lho. Terus niki nanti akan tambah. Nek kita enggak setuju berarti lho wong Indo iku menapa? Niki lho sing angel ten Indonesia kebudin ngoten mawon wis. Ya kalau miliknya orang Islam yang dilindungi Islam. Khibdul ilmi, apa itu khibdul din? Khibdul din itu termasuk khibdul akal, pendidikan. Berarti semua pendidikan dari apapun ya harus dilindungi dan semua agama melindungi pendidikan. Makanya ketika orang Islam sekolah di Kristen, orang Kristen harus memberikan hak guru yang mengajar agama Islam. Nah orang Kristen belajar di Islam ya harus dikasih pembantu dari Kristen yang membicarakan tentang agama Kristen. Lu ngeten iki kan. Nah, lagi waduh tuh. Tugasnya fakih. Beladi lek urung iso ngene iso rasa dadi fakih. Durung fakih. Iso Fathul Qorib tok durung fakih iso maca kitab ngoten tok. Krana niku. Nah, ditoriqut tawassut bainal khalqi. Apa makhluk niku dadi aku mudir gitu lho. Masya Allah. Wadabtihi batasi diatur sama-sama. Jadi wadabti ini saling memuaskan mereka, mensetujukan mereka. Kabeh ben setuju iki piye. Akhirnya lihat talima bistiqomatihim umurahum fid dunya, agar urusan dunia menjadi teratur. Sehingga dari sini pemerintah hanya punya hak ngurusi keamanan, ngurusi urusan dunia, ngurusi urusan hukum agama, hanya yang urusan dengan interaktif, yang hubungan sosial. Kalau urusan akidah tidak boleh, harus dikembalikan kepada masing-masing. Kalau sudah dikembalikan masing-masing dan Anda tidak mau NU dibid'ahkan, NU dikafirkan, maka juga harus siap untuk menerima akidah-akidah lain. Ngoten lho. Nah, seperti Ahmadiyah ya harus panjenengan terima. Tapi bukan berarti kita membenarkan enggak. Kenapa? Kita tidak mau dicaci maki, kita tidak mau disalahkan. Jangan salahkan mereka. Wong sudah nggak usah disalahkan, kalau salah sudah salah sendiri. Gak usah kau bid'ahkan, kalau bid'ah sudah bid'ah sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah ketika saling membid'ahkan. Nah, makanya di sini masih ada di dalam undang-undang kita tentang pelecehan agama, ujaran kebencian. Bagi lek diusulno dihilangi, liar mungkin. Ketika tidak dihilangi, kadang digunakan untuk kepentingan. Wis ini ki seneng ini kepunan wis. Karena itu wala umri demi yakti. Wala umroh bil fathi lan demi yakti
tetepe urip ingsun. Tetepe demi keuripan tetepe urip. Huwa utawi fikih iku muta'alliqun hubungan aidon halimana bidin. Iki ana hubungane karo agama karena sebagai konon undang-undang yang bisa menjadikan masyarakat rukun dan tidak keluar dari hukum syariah. Lho niki sing angel. Rukun gak iso wis gak metu saka hukum syariah. Dengan catatan syariat seperti tadi. Syariat itu mengakomodir hukum selain Islam. Syariat. Sayyidina Utsman membiarkan orang kawin dengan mahram. Nah ini syariat mempersilahkan, membenarkan, bukan meridhoi, membenarkan atau menghormati orang kafir melakukan sesuai dengan akidahnya. Niki sing angel juga. Tidak boleh keluar dari syariat. Terus syariat itu menghargai mereka. Bagaimana supaya kalau kita menghargai dianggap gak cocok karo syariat. Melindungi wong kafir jari anak halal. Niku fakih. Mulane lek gaene geger gak perlu nek fakih lek ngono. Astagfirullah. Iki hubungannya karo agama. Walakin la binafsihi. Tapi nek ora kelawan awak dhewe ne agama, ora langsung bersentuhan dengan agama, bal biwasitati dunya balik kelawan sarana ngatur dunya. Dan dunya niku masraatul fa inna dunya iku masraatul akhirah. Berarti fikih niku ngatur nek dunya ben wong niku rukun. Tidak saling zalim satu dengan yang lain. Dengan ukuran kezaliman yang beda-beda harus diambil jalan tengah. Ayo. Ya. Niki orang yang berarti kudu tawasud. Tawasud itu moderat. Moderat di antara makhluk. Nah, niki lek ora jembar pikirane, jembar pengetahuane ya apa ya iso kene. Sing durung iso pasrah bae wis. Aku tak ngaji sulam taufik kae urusane ridho dengan kufur ya kufur ngono. Lho iki gak ridho, bukan ridho, ndak, menghormati. Bukan membenarkan. Dalam rangka untuk tawasud. Nah, gue menteri mulane Menteri Agama, terus kemarin Pak Kiai Ma'ruf Amin mengucapkan selamat apa itu hari apa itu jenenge Konghucu iki sebagai nabi. Sebagai nabi menurut mereka nabi sinten niku arane Saka jenenge. Ku nabi wis bene. Lho apa kayak meyakini ndak? Itu karena menurut mereka ngono lho janane. Nah, wali iku kafir selamat Natal kafir wadah wis repot ini ya. Ya sing ora kepentingan ora usah. Ora terus sing ana kepentingan bareng selamat Natal. Lah iki sing menjadi masalah ora ono hubungan apa-apa karo ini. Sing memang bersentuhan harus tawasud kepada keseluruhan diimplementasikan. Saged paham mboten? Iki lek kita gak paham dalam fikih kebangsaan ngeten yo geger ae. Mari khilafah terus ae ngeten yo. Niki kabeh setiap kabupaten nang jatah Islam peradaban, mboten Blitar ora paham kula teko pengurusan ku. Kenapa fa inna dunya mazraatul akhirah?
walayati bulan ora sempurna padunya apa den ila bidunya. Mulane diamankan dunyane sebab gak akan sempurna urusan agama tanpa dunya. Sampai salat kangelan nek dunyane ora sekolah kangelan ngaji kalian gak sempurna. Tapi sekarang alhamdulillah ngaji sakarepmu, salat atau pirang rakaat sakarepmu. Kalau kita lihat di Palestina, jadi masya Allah, waktu sekolah dibom, ini tadi dulu. Kayak podo Islami, ya Allah. Kalau mikir, memang Imam Ghazali, jeneng Imam Ghazali, pemikirannya dan luar biasa. Ngene ae lho sing diarani sesat, diarani lek cara sing wong sing tekstual seperti wong Wahabi. Imam Ghazali niku termasuk golongane wong ahli bid'ah kan. Lho masalahnya mereka kan tekstual tok kan. Enggak mau dihubungkan dengan dikontekstualisasikan dengan negara bangsa barang. Ya hukum ya muni ku dasare wa mayahum ghairi ma'anzalallah faulaika hum kafirun le. Nah, tapi enggak memahami sing ma'anzalah sing di. Yo ayat niki lah niki lho. Nah, terus ayat ini padahal di dalam sin dikatakan ma fuhima minal usur la bimujabi alfat bal bimujabi ma'an mane. Nah, niki sing angel. Berarti butuh kecerdasan. Mulane diarani fikih kebangsaan, fikih hadara, fikih peradaban adalah fikih kecerdasan. Nek cara arune ngarani ngoten. Lah iki fikih cerdas. Mergo apa? Dari teks bisa beraneka ragam macam. Ngoten. Tapi lek sampean kaya ditek akimi salat ali zikri terus gawe gawe kontekstual ngono ae salate rusak kabeh pisan ya. Wala takrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya rusak kabeh. Tapi ya pokoke enek sing eling titik ngene kan ya wis sah krana sing diwajibna iku sing penting mahyu telaku alaihil ismu. Pokoke sing penting khatir waktu takbiratul ihram mari Allahu akbar terus bar ya wis lah. Pokoke sing penting waktu iki konsentrasi. Berarti niku salate dunya tok. Ora tembus nang akhirat. Niku cocok karo fikih tok niku wau. Tapi gak iso tembus nang akhirat. Tembusin nang akhirat perlu anwarul qulub wa asrar wa ikhlasuha wa asraruha. Butuh iku. Lah sirine apa israr sarane? Sirine ya kudu paham karo apa sing ngomong nang jenenge zikir kok. Lek zikir karo lali jenenge ndelem. Berarti kita setiap hari niku delemeng salat. Nah, gila dikai mafuhima minal usul niku mawon pun di dalam ikut ya wis. Terus mafuhima minal usul apa rukuk iku? Apa sujud niku? Maksudmu sujud niku nek gornelan bathuk ngono tok ta iki. Ungkapan rasa tawadhu. Belas kita enggak krasa wis. Allahu akbar, Allah akbar lali sampai telak-telak kaya nutul manuk nutul galeng. Makanya sholat bertahun-tahun rasa tawadhu tidak pernah masuk di dalam hati. Mergo apa? Sirine rukuk ora roh, sirine sujud ora roh. Karena apa? Belajar tekstual sing penting carane rukuk piye, carane sujud piye. Itu dunya. Iki sing diarani fikih dunya ini ngeten iki. Mulane karo Imam Ghazali dikritikin ente-entean fikih ngoten niku mergone iki ora ngritiki fikih Imam Ghazali sangat mengagumi wong dia fuqaha. Ngritiki wong-wong sing gur nyocokno sembarang karo fikih salat ya wis sah ngoten lho sing diseneni karo Imam Ghazali sing iku ngoten lho. Wis. Mulane wal mulku wadin
wal mulku utawi kerajaan wa dinulan agama, kerajaan pemerintahan. Pemerintah dan agama berarti ulama dan umara iku tau aman, saudara atau kembaran luru, gak iso pisah. Hati ulama dan umara gak bisa dipisah. Sinfani idza saluha saluhan nas kullu wa idza fasada fasadan nas kullu. Al ulama wal umara. Kalau ini bagus kabeh, aku dunya apik kabeh. Tapi wis iki kene menclek. Ulama ndukung pemerintah mergo diwenehi duit. Nah, sehingga apapun halal. Les rusak kabeh niku benar. Nah, wis niku sing aran sing marakno rusak gak sinkron. Makanya di dalam sama-sama tahu aman, sama-sama saudara kembar, tapi ada kode etik, ada tugas, jangan dibalik. Dalam urusan agama, ulama yang punya otoriter, jangan dibalik. Nah, ini sing marahaken yang ini dibalik, ulama harus diam. Hal itu sudah terjadi pada konsep khilafah. Imam Malik dipenjara sampai dipukulin. Kenapa dan mengapa bisa seperti itu? Sebab pemerintah memperbolehkan nikah dengan paksa. Tolak dengan paksa itu sah, sedangkan Imam Malik suruh melegalkan tetap tidak mau. Beliau tetap mengatakan sholat aku tolak dengan mustakroh, laisa mustakroh yang tolakun padora ofisial dipukul, tapi walam yatruk riwayat al hadis. Niku. Nah, niki kalau sampai niku terus agama pemerintah punya keinginan agama dipaksakan, gak cocok karo ulama. Mempunyai ideologi bahwa Quran itu hadis. Imam Ahmad dianjurkan untuk mengatakan Quran hadis, gak mau, kepui. Ya. Kata mela ulama itu sopo. Waduh, angele meneh. Nah, ini ulama niku sopo. Sementara di Indonesia idza utlika ulama niku MUI. Pak Suri gitu namanya. Nah, mulane kiai-kiai kabeh niku kalah karo MUI. Jarine kiai yang formal, padahal ndak ada itu kan yo padha karo LSM ngoten mawon arune. Repot tengrikian. Tapi ini yo sampean gak ngerti iki bingung menggolek gak enek MUI, terus harus mengikuti ulama sing di bingung pemerintah Taiwan. Malah NU mereka ngamuk. Malah selain NU ngamuk. Akhirnya diakomodir sing cocok karo kabeh. Nah, akhirnya majelis ulama, cuman tidak mewakili sing repot ini. Pokoknya dijemput sing penting sing ACC karo pemerintah. Kalau memang itu betul-betul perwakilan dan itu membawa misi dari kelompok, bagus. Tapi insya Allah gak bisa selesai. Sini kita sekali. Bagaimana kode etiknya? Fadinu mongko utawi agama iku aslun dasar. Harus kita dahulukan. Wasultan utawi sultan iku harisun kang mageri kang jaga. Wama utawi opo ae termasuk bangunan la asla kang ora enek dasare ora enek pandemene iku maujud la ketimah famahdum hancur. Gak enek pandemen semuanya guling. Tapi enek pandemene tok, gak enek tembok, gak enek dindinge ya ora dadi bangunan. Berarti itu namanya
pembukaan sekaligus penutup. Sekaligus penutupan. Wa ma utawi bangunan la harisa kang ora ana sing jaga kumujud kene temboke. Lau ketima yo fadoiun sia-sia yo biar pandemen tok yo wis ngono ae ya. Doe. Wala yatimu lan ora sempurna apa al mulku kerajaan pemerintahan wadabtu lan pengaturan ila bisultan. Aturan apapun nek ora ditetep pemerintah ora bakal bisa. Jadi jajal lampu merah gak dikai karo pemerintah gak ditilang ya wis kene bedai. Nah, mulane ya dikai CCTV kan enek sultan iki akhire wedi karo sultan wedi karo tilang akhire ya taat. Lah apa iku dopti utawi carane melanggeri, carane ngreksa, dopti niku ngreksa. Asli hukumati ing dalem memberi keputusan persengketaan, memutuskan hukum. Bagaimana caranya memutuskan hukum ketika persengketaan niku? Iku bil fikhi dan atur kelawan wa tariqud dabti fi fasil khusumah iku bil fikhi kelawan fakih. Nanti mulai saiki pun wis Jawa ya. Dan anu ne patese Jawa. Tasih. Nggih pun alhamdulillah. Nggih kula nggih mboten napa-napa nggih jenengan malih dadi awan ngono lho mriyane. Lah sik Jawa gak nutut nggih lek kurang sithik kok inget gak masalah. Lah sik Jawa ya wis kama annas siasatal khalqi bisaltanah laisa fi ilmi din fi darajatil ula ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Lek wonten sing ditangletaken mawon monggo. Nanti